Gue bilang mak lu tuh linglung ya. Ngapa gue bilang lu linglung? Lu linglung mutar nyari permasalahan di Jawa Barat. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Itu mulu yang selalu empo doain buat lu semua biar pada baik-baik. Pokoknya ya dimanapun berada, yang ada di Jawa Barat, yang ada di luar Jawa Barat, yang ada di Arab Saudi, di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Pokoknya biar pada baik-baik lu pada semua ya. Rezekinya biar pada ngalir terus, lancar, berkah, barokah. Amin. Nih warga empo ya, sebelum empo lanjut ke reaction video Ceiro, empo mau memberikan pengumuman buat kalian ya warga. Para pecinta empo ya. Nanti empo akan memberikan berupa giveaway atau bagi-bagi uang jajan buat kalian 3 orang pemenang ya, di gaji pertama empo dari YouTube, dari channel empo ini ya. Karena channel empo ini bisa mendapatkan gaji atau monet itu gara-gara siapa ya? Gara-gara kalian, para pendukung, para pecinta empo begitu. Kalau bukan dari kalian, empo tidak mungkin mencapai di titik saat ini. Jadi bentuk apresiasi empo buat kalian-kalian para subbreaker empo begitu ya. Empo akan membagikan uang jajan buat beli seblak lah gitu sama es ya, 1 orang 100.000 untuk 3 orang. Jadi 1 orang cepet begitu. Ya maklum lah ya warga, soalnya kan empo gajiannya juga masih kecil. Cuman di sini mah empo bentuk ingin berbagi aja bahwa kalian juga sebagai penonton empo itu bisa merasakan penghasilan dari empo begitu ya. Cuman dengan satu syarat. Coba kalian tebak video mana yang ketika empo mereaction tentang video tiba-tiba metong lampu. Ya, kalau yang nonton dari awal nyampe akhir mah pasti bakalan tahu, oh video ini po begitu. Nah, lu komennya di video yang saat ini empo ngomong ya, lu komennya di sini. Empo video ini sebutkan aja nama thumbnailnya. Empo video ini yang mati lampu begitu. Empo ikut giveaway. Empo ikut giveaway video ini yang sedang mati lampu. Begitu ya. Nanti ini kan empo posisi gaji pertamanya itu masih on proses ya, lagi masih menunggu pinnya nyampe ke empo. Nanti kan kalau pinnya udah nyampe baru proses pembayaran di situ. Kalau sudah cair masuk ke rekening empo, ya mudah-mudahan bulan November udah masuk lah ya. Nyampe telatnya akhir November, ya mudah-mudahan sih Oktober ini udah mulai masuk. Pokoknya telatnya bulan November. Nanti empo baru transfer ke 3 orang pemenang tersebut ya. Pokoknya akhir November ini nanti empo transfer untuk 3 orang pemenang tersebut. Nanti dari mana kok taunya? Nanti juga empo bakalan empo tayangkan melalui sesi live di YouTube ya. Sesi live di YouTube. Nanti di situ empo kocok, begitu juga di TokTok juga nanti ya. Empo tulisin nama yang sudah ikut. Empo masukin jadi kayak semacam arisan. Mudah-mudahan rezeki kalian ya. Nanti yang keluar itulah yang dapat ya. Komentarnya yang ikut giveaway empo tunggu sampai hari Sabtu siang, nyampe jam 1 siang udah close ya. Kalau yang komentar di atas jam 1 mohon maaf kagak bisa ikutan. Pokoknya dari sekarang sampai hari Sabtu jam 1 siang silakan dah kalian komen-komen video yang mana gitu kan ya, yang metong lampu ketika empo melakukan reaction begitu ya. Bentuk apresiasi dari empo buat kalian, mudah-mudahan bisa seterusnya empo berbagi buat subbreaker empo gitu ya. Di bulan-bulan berikutnya, di gaji-gaji berikutnya empo masih bisa berbagi buat kalian ya. Walaupun sedikit, yang penting kalian juga merasakan hasil dari channel empo begitu kan, dari kalian untuk kalian juga begitu. Walaupun sedikit ya, buat beli seblak lumayan sama teh jus gitu ya. Ya, udah lanjut lagi ke pembahasan reaction videonya. Kali ini tuh empo ya mau membahas masih terkait tentang Ceiro warga ya, yang sedang memperjuangkan hak salah satu sekolah di Jawa Barat, khususnya di daerah Purwakarta. Ini Ceiro sedang berkolaborasi nih sama Om Jen gitu kan. Mau apa? Ya mau menghadapi mafia-mafia tanah gitu. Nah makanya kenapa empo up kali ini ya di video empo nih. Lah kan dunia pendidikan mah itu sekolah, tempat dimana anak-anak kita mencari ilmu. Iya kagak warga? Benar kan? Ya benar. Kalau jadi di sini itu Ceiro sama Om Jen lagi berjuang begitu kan ya, terkait sengketa tanah lahan sekolahan katanya sama ya mafia tanah lah, orang-orang tak bertanggung jawab begitu ya.
tanah sekolahan aja masih pernah dimakan. Gue mah heran ya sama orang-orang kayak begitu. Apa gitu yang mau mereka cari ya, dunia mulu yang dikejar, akhiratnya mah pada kagak dikejar. Heran gue mah, pada busung dah tuh perut gue mah. Suka gemas empok mah warga beneran dah ya. Hampura ini tengah hari bolong gue udah ngomel-ngomel ya. Habisnya kesel gue kalau udah terkait masalah dunia pendidikan yang di usik-usik begitu. Nah, video yang kedua juga gitu kan ya, mah walaupun nanti ada lagi yang berkomentar begitu kan di video empok katanya diputerin lagi baik itu mah, katanya orang-orang yang nyiram pada Mulyadi enak, gue mah katanya jeleh empok katanya ngelihatnya. Empok kayak sama sebenarnya jeleh enak, tapi kenapa empok up terus gitu ya, tuman orang-orang kayak begitu tuman, dia terus-terusan nge-up kejelekan terkait Jawa Barat tentang Deddy Mulyadi. Lah kita juga harus nge-up juga gitu kan tentang kejelekannya dia. Kejelekan yang tukang nyinyir ya, kita jadiin parodi kan, kata Puge apa, tukang-tukang nyinyir di Jawa Barat begitu kan, khususnya kepada Deddy Mulyadi. Anggap aja itu tuh sirkus gerombolan badut gitu. Oke lah warga ya, nih kali ini kita cek dulu terkait video dari Cek Iro yang ditelepon katanya malam-malam, mentang-mentang katanya gua janda begitu sama Om Jen, langsung ditelepon katanya tengah malam. Nah ini dia, yuk cus. Kang Deddy, Nyi Iro, iya Nyi Iro. Kang Deddy eta Om Jen kalakuan, kan Kang Deddy teh nugasin Om Jen supaya ngawal bener kasus mafia tanah SMP Negeri 1 Babakan Cikao Purwakarta. Ari si Om Jen teh kalakah ngagugudrak eta wengi-wengi malam-malam nelpon Nyi Iro, mentang-mentang tahu Nyi Iro nggak ada salaki, setengah 12 wengi, setengah 12 malam nelpon Nyi Iro gancang bantuan cenah eta. Terus si Om Jen, ya udahlah kita usahain ya, ini aku udah mau nyampe di SMP Negeri 1 Babakan Cikao Purwakarta. Sikat mafia tanah, sikat Kang Deddy. Besti-besti Lumbung Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral Farm dengan hashtag kita SMP Negeri 1 BPC Purwakarta. Kang Deddy, Nyi Iro, tos dugi di SMP Negeri 1 BPC Purwakarta. Ini sedang mendapatkan tugas dari Kang Deddy dan juga Bupati Om Zen ya, itu dua sahabat perjuangan saya. Setelah kami berhasil memperjuangkan Save Semansa 1 Bandung, Semansa 1 Bandung bisa, Piraku SMP Negeri 1 DPC bisa. Si Om Jen, ayo Jina buruan warga, buruan katanya Cek Iro bantuan gitu kan buat menyikat ini tuh, nyikat mafia mafia tanah. Tengah poting kata tengah malam warga ditelepon sama Om Jen, ampun katanya mentang-mentang Cek Iro kagak ada yang punya begitu. Tapi emang keren ya warga ya, keren. Nah kita coba lihat ya terkait masalah sengketa tanah. Tadi itu sekolah Babakan ya. Nih, bagaimana kelanjutannya? SMP Negeri 1 BPC Purwakarta berdiri sejak tahun 1983. SMP Negeri berarti milik negara dengan luas kurang lebih 10.000. Tiba-tiba di tahun 2024 ada seorang kepala desa yang menyatakan bahwa lahan SMP Negeri 1 BPC Purwakarta ini milik seseorang seluas 8.000 meter persegi. Sekolah ini digugat di tahun 2024, gugatan di Pengadilan Negeri Purwakarta. Pengadilan Negeri kalah banding, Pengadilan Tinggi dikalahkan lagi. Harapan kita tinggal di kasasi terakhir Mahkamah Agung. Kalau sampai kalah maka akan hilanglah SMP Negeri 1 BPC Purwakarta. Insya Allah Majelis Hakim yang akan memutuskan, menidang perkara dan memutuskan kasus gugatan SMP Negeri 1 BPC Purwakarta, mereka amanah insya Allah. Kita tidak akan diam, karena diam berarti memberi peluang para mafia tanah dan mafia hukum terus bergerak. Kita tidak akan diam. Keren warga. Tuh,
pejuang. Nah yang kayak begini baru yang disebut Kartini, bukan si rakyat jelantah yang dikata-katain Kartini dan Sri Kandi. Yang kayak begini nih Cek Iroh ya, yang patut dikatain Sri Kandi dan Kartini. Keren. Masa katanya kemarin ayah kasus terkait SMA Negeri 1 Bandung katanya kita bisa kelarkan, masa iya katanya terkait SMP Negeri 1 BBC Purwakarta ini kita juga tidak bisa kelarkan. Nah itu makanya kenapa nih warga ya di sini Empok ikut meng-up terkait video Cek Iroh ini gitu ya. Ini dunia perpendidikan, jadi kita juga wajib meng-up, ikut meng-up juga begitu kan ya, ngebantu secara kayak orang-orang cerdas, pemikiran pintar mah gitu ya Empok gitu, kayak Cek One langsung ke dewan-dewan kayak begini itu kan, ke pemerintah-pemerintah terkait hukum dan lain-lainnya. Kalau bisa ya udah kita mah ngebantunya terkait meng-up di media sosial aja kayak begini gitu warga ya kan. Setidaknya sebagai rakyat juga kita membantu agar nih di daerah Jawa Barat khususnya ya, umumnya di Indonesia, kita juga bisa membantu gitu, berkolaborasi melalui media sosial kita, up juga, kita hajar, kita sikat kalau Cek Iroh mah gitu, para mafia-mafia tanah. Ini juga nih ya warga ya, terkait sekolahnya itu berdirinya itu kan dari tahun 1983 katanya ya, tapi di tahun 2024 itu kan ada kepala desa yang mengatakan katanya kalau tanah seluas 8.000 meter persegi itu yang sudah berdiri bangunan atau ditempati oleh SMP Negeri 1 Babakan Cikau atau BBC Purwakarta ini katanya tiba-tiba katanya ada yang mengaku begitu kalau itu milik seseorang ya. Bahkan di sini juga nih ya, kalau Empok lihat, Empok searching begitu kan, dari pihak ahli waris yang mengaku si pemilik tanah tersebut kagak terima dengan pernyataan Teh Rike begitu, katanya kalau adanya mafia tanah katanya kagak terima begitu ya, kutipan dari kuasa hukum si pemilik ahli waris ya. Kalau masalah itu mah ya warga ya, kita doain aja lah, nanti mana yang salah mana yang benar akan terungkap dan terbukti begitu kan. Kita mah ambil sisi positifnya aja, mudah-mudahan ya, namanya juga ini kan sekolah milik negara begitu kan, dan berdirinya juga udah cukup lama dari 1983. Tiba-tiba di tahun 2024 itu ada yang mengakui kalau tanah tersebut ada tanah nenek moyangnya kali begitu para ahli waris ya. Susah kalau udah urusan tanah mah dah ya, istilahnya mah nanti dah kalau gimana hukumnya, mudah-mudahan yang terbaik yang didapatkan. Kemarin-kemarin yang terkait SMA Negeri 1 Bandung kan begitu juga katanya lah, kita mah ahli waris, katanya ahli waris ini itulah, tahu-tahu geringanan ya, udah ditelusuri mah ahli waris beneran itu ya. Zaman dahulu kalanya nenek moyang kitanya itu bermain di mafia tanah dan lain-lain lah pada begitu ya, ujung-ujungnya mah apa kan, menang juga kan ya sekolahan tersebut. Alhamdulillah ya, ini yang terbaik aja nih buat SMP Negeri 1 BBC Purwakarta, yang terbaik aja. Mudah-mudahan nanti hasilnya cukup memuaskan lah ya, baik untuk SMP Negeri 1 BBC ataupun buat para ahli waris begitu ya. Dan buat orang-orang yang tak bertanggung jawab di balik persengketaan tersebut, siapa sing mararikir atau ya sing mararikir gitu kan, jangan dijadikan korban banyak-banyak antara rakyat, antara warga dan ya institusi kayak begitulah ya. Jangan ya, lu pada eling sekarang kalau memang benar ada mafia tanah, lu eling ya, lu kagak takut emang ntar lu modar kuburan lu sempit begitu kan ya, jadi mafia tanah tuh ya. Nah udahlah warga ya, terkait masalah Teh Rike, Cek Iroh dan Om Jen gitu kan ya, permasalahan sengketa tanah di BBC Purwakarta ini ya, gitu. Dari Empok mah cuma hanya bisa bantu meng-up aja begitu kan terkait dunia pendidikan, soalnya ini anak bangsa ya. Warga, kita lanjut ke video yang kedua yang mau Empok tanggapi begitu kan ya, walaupun agak sedikit membuat lu pada pasti wah gue kesel banget, enak banget dah, jelek melihatnya pasti kayak begitu ya. Anggap aja dia ini tuh sebagai apa namanya, ujian dan cobaan hidup kita begitu loh ya, dalam apa namanya, segi melatih kesabaran kita begitu dan mengontrol emosi. Biasanya orang modelan kayak begitu atau makhluk kayak begitu tuh disebutnya apa itu? Golongan setan rojim lah kayak begitu ya. Jadinya di sini kita belajar mengontrol emosi begitu ya. Ini dia videonya. Cus. Yes. KDM layak menyandang julukan baru sebagai tukang gusur. Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, Deddy Mulyadi yang dikenal sebagai gubernur konten telah menggebrak dengan aksi penertiban dan penggusuran dari bantaran Kali Sepak di Bekasi hingga ke situ Ciburuy di Bandung Barat. Ratusan warga dan pedagang kaki lima kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Normalisasi sungai, revitalisasi danau, dan penataan trotoar jadi alasan utama. Tapi di balik niat baik itu ada
jeritan yang tidak terdengar. Benar, banyak warga menempati lahan yang bukan hak mereka, bantaran sungai, sempadan jalan, atau tanah negara. Tapi mereka bukan menutup mata. Mereka adalah rakyat kecil, tukang bengkel seperti Munadi di Bekasi yang 30 tahun berjuang di rokok kecil, Neneng di situ Ciburui yang bingung mau kemana bersama anak-anaknya, dan PKL di Lembang yang tiba-tiba dapat surat bongkar tanpa solusi jelas. Mereka berhak atas kehidupan, mereka berhak atas harapan. Dedi menawarkan solusi kontrakan sementara, rumah panggung, atau relokasi ke lahan PTPN. Dia bilang ini humanis dengan penuh senyum. Tapi realitas berkata lain, sosialisasi minim, kompensasi terlambat, dan relokasi seling cuma janji. Warga seperti Dahromi di Babelan menangis, di manakah hati nurani Anda sebagai pemimpin? Ekonomi mereka ambruk, warung sepi, utang menumpuk. Negara tidak boleh menutup mata. Penggusuran tanpa sisi kemanusiaan bukanlah solusi, melainkan luka baru. Mungkin tujuan Dedi mulia, kota rapi, banjir reda, wisata indah, tapi keadilan tidak boleh dikorbankan demi citra. Warga kecil bukan penghalang pembangunan, mereka bagian dari Jawa Barat. Beri mereka solusi nyata, relokasi cepat, kompensasi adil, dan pekerjaan baru. Negara harus dengar, negara harus lihat, karena setiap jerit rakyat adalah panggilan untuk kemanusiaan. Mikir. Mikir, siaga mikir ya, Eko mikir. Kayak begini nih warga ya, kalau otaknya itu selalu diberikan begitu kan ya kata-kata mutiara yang sangat mengindahkan dunia perhati-hatian ini nih, dan dunia perpikiran yang ujung-ujungnya melambung tinggi menghayal ke kahyangan sana begitu kan ya, selalu diberikan umpan-umpan ya, umpan-umpan omongan-omongan yang manis madu sesuai kebijakan, narasi, dan gagasan seperti itu. Jadinya dia kalau mengomentari atau mengkritik terkait pemimpin yang lain yang menurut dia itu buruk, yang tidak sebaik pujaannya hatinya itu kayak begitu ya, omong doang, lu mikir sia Eko dengekeun ya. Nih dengerin, lu ngomong kayak begitu enteng timbang bacot doang. Relokasi, bantuan yang telat, ini itu lah, emang lu pikir yang dibantu sama Gubernur Jawa Barat itu terkait relokasi dan lain-lain, terkait menjanjikan kontrakan dan terkait memberikan uang kompensasi, lu pikir timbang satu orang doang? Kayak modelan lu misalnya ya, yang memiliki angin tak ber-KTP. Gampang, kalau yang diurusinnya timbang satu doang mah sekarang ngomong langsung kasih duit kelar. Lah ini ratusan kakak, berapa ratus orang ya, didata dulu agar apa? Agar tidak salah sasaran itu ya, penggunaan kompensasinya begitu. Ya harap sabar yang terkena gusurannya juga. Lagi pula gue mau nanya sama lu, hei Teko, lu ngapa jadi balik lagi ke permasalahan penggusuran? Ngapa lu kagak ada materi lain emang? Buat lu bahas di PT lu. Gue tahu lo ya, gue tahu lo roman-romannya begini nih, roman-romannya begini warga ya. Mana ini katanya kejelekan-kejelekan dari Jawa Barat, mana kok kagak dapet? Gue katanya hari ini kejelekan-kejelekan dari Deddy Mulyadi, mana ini yang mau gue kritik? Makanya lu mundur lagi ke belakang ke zaman Fir'aun. Ngebahas lagi tentang penggusuran dari yang di Bekasi, yang di mana? Hei, yang di Bekasi nah udah mulai cakep, yang digusur sama Pak Deddy Mulyadi, wilayahnya udah resik, udah bersih, udah mentereng, udah cakep gitu kan. Dan warga-warga yang terkena gusurnya juga kagak berisik tuh, nggak kayak lu ya. Lu siapa? Bukan warga Jawa Barat, lu berisik melulu. No, yang di Bekasi aja warga-warga yang terkena gusuran pada diam, pada anteng, pada kagak berisik. Ya, itu tandanya apa? Berarti tandanya solusinya sudah didapatkan daripada Deddy Mulyadi. Walaupun misalkan ada 1-2 biji yang masih pada berisik, ya itu mah emang orangnya yang daglek, yang dablek gitu kan, diurusin sama pemerintah, malah kagak nurut. Biasanya kayak begitu yang pada berisik mah. Di situ Ciburui, kan di situ Ciburui kemarin sudah. Ngapa lu kagak melihat di videonya Pak Deddy Mulyadi begitu? Kan sudah diurusin juga. Alah gua mah ya, anak-anak wabah kayak begini nih, nyari mulu kan kejelekan dari orang yang dia merasa wah bakal menjadi pesaing dan menjadi pagar tinggi buat apa namanya, bos gua ini katanya. Balik lagi, dicari lagi ke penggusuran, balik lagi ke yang dulu-dulu, kagak kelar-kelar lu. Makanya lu mah beneran linglung, Teko, lu linglung ya. Gue bilang mah lu tuh linglung ya. Ngapa gue bilang lu linglung? Lu linglung, mutar-mutar nyari permasalahan di Jawa Barat. Nyampe balik lagi ke penggusuran. Sekarang udah di era-era apa? Udah di era-era penertiban tambang sekarang mah ya. Kenapa? Kemarin kagak berhasil juga lu mau ngejatuhin pada Deddy Mulyadi terkait pertambangan dan lain-lain. Makanya lu balik lagi ke penggusuran. Alah gua mah sampai atel-gatel hidung gua, korong gua sampai pada numpuk ini roman-romannya.
makin demen ya buat ngeledekin orang kayak begini, modelnya kayak begini. Gue demen. Kenapa? Ya begitu, omong doang, tong kosong nyaring bunyinya. Karena apa? Karena dia terlalu banyak asupan-asupan angin yang masuk ke dalam otak-otaknya dia itu, begitu ya. Jadinya ngentengin banget katanya. Bantuan telat gitu kan, tidak cepat, tidak ini. Mikir, sia no kudu mikir gitu kan. Memang lo pikir memberikan bantuan itu timbang ke 1 orang 2 orang. Alah gua mah. Coba Abah amankan ini anak buahnya ya, amankan gitu kan. Berisik banget di daerah orang, Bah. Ya. Kagak apa warga aslinya aja pada kagak berisik begitu kan. Coba amankan Tolong gitu kan. Tolong kasih dulu infus buster buat orang-orang lu begitu ya. Kasih infus buster dulu dah biar pada segeran. Sampai baju lu biru bulau kayak begitu juga lagi. Baju biru bulau, badan lu warnanya kulit sawo busuk. Allahu Akbar ya, sampai udah bagaikan minyak dan air. Kagak menyatu pisan. Kagak menyatu kayak si mama 7 tahun kagak menyatu, kagak dahar. Udah ya warga, gue jadi ikut gila juga ini ngomong kemana baik, udah kayak si rakyat jelantah gitu kan, nggak capruk kemana baik begitu ya. Tapi emang begitu ya, menanggapi orang-orang modern kayak begini tuh kita juga harus nggak capruk kemana baik gitu ya kan. Gila, kita ladenin gila juga begitu. Ayo ke begitu. Dan satu lagi warga ya, nih gua kasih tahu sama lu yang masih suka ngomong, lah empo juga bukan orang Jawa Barat, buktinya empo orang Betawi. Dengekeun ku sianya. Jawa Barat ini tuh ya provinsi terkaya, baik dari segi alamnya, baik dari segi budayanya, adat istiadat kesunda-sundaannya itu tuh kaya juga ya. Dan juga kaya akan bahasa juga di Jawa Barat, sama halnya seperti Indonesia ya. Indonesia aja memiliki bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa itu Melayu dan lain-lain begitu kan ya. Nah, Jawa Barat juga begitu ya. Bahasa Sunda dia oke, sekitar 70%-an 80% memang Jawa Barat itu Sunda Prit ya. Tapi ada juga Jawa nyablaknya, nyablak ya, Jawa nyablak kayak begitu kan, daerah Cirebonan sana kayak begitu kan. Terus ada juga Betawi nyablaknya ya. Ini kayak gini nih, kayak gua nih di tempat gua nih, Betawi nyablak nih, Bekasi masih wilayah Jawa Barat coy ya. Jadi jangan lu sekate-kate. Empo aja ini orang Betawi, ngapain juga ikut-ikutan ngebela Jawa Barat. Gua Jawa Barat tulen coy. Begitu ya. Sukabumi, Bekasi. Nih ya. Ke sini, ke Bekasi. Kalau lu pengen panas-panasan udaranya. Ampun dah ya. Ingat ya, Betawi itu tidak hanya dimiliki oleh Jakarta, tapi Jawa Barat juga memiliki bahasa Betawi, bahasa Betawinya bahasa Betawi pinggiran, nyablak kayak begini nih, rempong, berisik, heboh gitu kan, seru gitu kan bacotan-bacotannya ya. Udah gitu aja ya warga ya. Nah, gua tahu juga lu pada kemarin video gua itu lu pada kagak nonton nyampe akhir. Coba kalau nonton nyampe akhir lu pasti ngakak gara-gara apa? Gara-gara gua lagi syuting mati lampu. Udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.